Malam itu hujan deras mengguyur Jakarta. Bar Laut Dalam di kawasan Kemang sudah sepi, lampu neon di luar berkedip lemah seperti detak jantung yang kehabisan napas. Sinta duduk sendirian di ujung counter, gelas gin tonic ketiganya sudah kosong, es batu di dalamnya meleleh menjadi genangan air bening yang mencerminkan wajahnya yang pucat. Dia baru saja bertengkar hebat lewat telepon dengan ibunya, lagi-lagi soal perjodohan dengan anak teman sekolah ibunya, seorang dokter muda dari keluarga priai Surabaya. "Kamu sudah 20 genep, Sinta. Jangan buat malu keluarga," suara ibunya masih bergema di kepalanya, tajam seperti pisau. Rara, bartender malam itu, tidak banyak bicara seperti biasa. Dia hanya diam-diam mengamati Sinta sejak jam 10, memperhatikan bagaimana jari-jari Sinta gemetar setiap kali ponsel bergetar di atas meja. Rara tahu tipe seperti Sinta, perempuan kota yang terjebak di antara kewajiban keluarga dan hasrat yang mereka sendiri tidak berani akui. Rara sendiri pernah berada di posisi itu, 10 tahun lalu, sebelum dia memilih meninggalkan rumah orang tua di Bandung dan membangun hidup baru di Jakarta dengan nama yang berbeda. Ketika jam menunjukkan pukul 2 dini hari dan pelanggan terakhir sudah pergi, Rara mematikan musik longe yang sudah berulang-ulang. Hanya suara hujan dan hembusan aci yang tersisa. Sinta mengangkat kepala, matanya berkaca-kaca. "Aku harus pulang," gumamnya, tapi tubuhnya tidak bergerak. Rara berjalan mendekat, tangannya menyentuh bahu Sinta dengan lembut. "Kamu tidak bisa nyetir dalam keadaan begini." Suaranya rendah, tenang, tapi ada getaran yang tidak biasa. Sinta menatapnya, dan untuk pertama kalinya dalam 6 bulan datang ke bar ini, dia benar-benar melihat Rara, bukan sebagai bartender, tapi sebagai perempuan yang memiliki mata coklat dalam yang seolah menyimpan ribuan rahasia. "Aku takut pulang," bisik Sinta. "Mereka akan memaksa aku menikah bulan depan." Rara tidak menjawab dengan kata-kata. Dia hanya mencondongkan tubuh, jarak di antara mereka menyusut menjadi beberapa sentimeter. Sinta bisa mencium aroma citrus dari sabun tangan Rara bercampur bau alkohol samar. Lalu, tanpa peringatan, bibir Rara menyentuh bibir Sinta, singkat, lembut, tapi penuh kepastian. Dunia seolah berhenti berputar. Sinta membeku, jantungnya berdegup kencang seperti ingin melompat keluar dari dada. Rara mundur perlahan, matanya mencari jawaban di wajah Sinta. "Ma," katanya pelan. "Aku tidak seharusnya." Tapi Sinta tidak menjawab. Dia hanya menatap Rara, napasnya tersengal, dan tanpa sadar tangannya meraih kerah ke meja Rara, menariknya kembali. Ciuman kedua lebih dalam, lebih putus asa, seolah semua yang selama ini dia pendam meledak dalam satu hembusan napas. Hujan di luar semakin deras, tapi di dalam bar itu hanya ada mereka berdua dan keheningan yang bergetar. Malam itu berakhir dengan mereka duduk di lantai belakang bar, berbagi sebatang rokok yang Rara nyalakan dengan tangan gemetar. Sinta menceritakan semuanya, tekanan ibu, ayah yang diam saja tapi tatapnya penuh kecewaan, saudara perempuan yang sudah menikah dan selalu menjadi contoh sempurna. Rara mendengarkan tanpa menghakimi. Dia hanya berkata, "Aku tahu rasanya harus memilih antara hidup yang mereka mau dan hidup yang kamu butuhkan." Saat matahari mulai terbit, Sinta pulang dengan taksi, bibirnya masih terasa hangat, pikirannya kacau. Dia tidak tahu bahwa malam itu adalah awal dari segalanya, dan juga akhir dari segalanya yang dia kenal selama ini. Keesokan harinya, Sinta berusaha berpura-pura normal. Dia pergi ke kantor, menjawab telepon ibunya dengan suara datar, bahkan tersenyum saat rekan kerja menggodanya soal calon suami. Tapi setiap kali diam, bayangan Rara muncul kembali. Bibirnya, tatapannya, dan rasa bersalah yang menggerogoti seperti karat. 2 minggu kemudian, Sinta kembali ke bar.
Bukan karena minum, tapi karena dia ingin melihat Rara lagi. Malam itu mereka tidak bicara banyak. Hanya tatapan, sentuhan tangan di bawah counter, dan janji diam-diam untuk bertemu di luar bar. Hubungan mereka lahir dalam kegelapan, seperti bunga yang tumbuh di celah trotoar. Tapi Jakarta tidak pernah benar-benar tidur. Dan rahasia, sebesar apapun, selalu menemukan celah untuk bocor. Sinta mulai hidup dua kehidupan. Siang hari dia adalah karyawan teladan di bank swasta di Sudirman, mengenakan belai rapi, tersenyum sopan pada nasabah, dan menjawab pertanyaan ibunya tentang persiapan lamaran dengan kalimat pendek yang sudah dihal. Malam hari, dia menjadi milik Rara. Mereka bertemu di apartemen kecil Rara di Tebet, tempat yang sederhana tapi hangat, penuh buku dan tanaman yang Rara rawat dengan telaten. Di sana tidak ada tekanan, tidak ada pertanyaan tentang masa depan. Hanya mereka berdua, musik gamelan, dan percakapan yang mengalir seperti air sungai yang akhirnya menemukan muara. Rara menceritakan masa lalunya tanpa ragu. Dia pernah bertunangan dengan seorang pria atas desakan keluarga, tapi di malam sebelum akad dia kabur, meninggalkan gaun pengantin di lantai kamar dan catatan pendek untuk orang tua, "Ma, aku tidak bisa hidup bohong." Sejak itu dia diputuskan hubungan keluarga, hanya sesekali menerima telepon dari adik perempuannya yang diam-diam masih peduli. "Aku memilih diriku sendiri," kata Rara suatu malam sambil memeluk Sinta dari belakang. "Dan itu sakit, tapi setidaknya aku bernapas." Sinta mendengarkan dengan dada sesak. Dia iri pada keberanian Rara, tapi juga takut. Bagaimana jika dia tidak sekuat itu? Bagaimana jika dia memilih Rara dan kemudian kehilangan segalanya, keluarga, pekerjaan, bahkan identitasnya sebagai anak baik? Konflik pertama muncul ketika Ibu Sinta datang tiba-tiba ke apartemennya di Kuningan. Ada kue-kue basah di tangan, senyum lebar, dan seorang pria di sampingnya, Aditya, calon suami yang sudah ditentukan. "Kami ingin kalian kenalan dulu sebelum lamaran resmi," kata ibunya. Sinta tersenyum kaku, tangannya dingin. Aditya ramah, sopan, dan tampan dengan cara yang biasa-biasa saja. Tapi setiap kali dia berbicara, Sinta hanya bisa memikirkan Rara. Malam itu, setelah ibu dan Aditya pulang, Sinta menelepon Rara sambil menangis. "Aku tidak bisa terus begini. Aku bohong pada semua orang." Rara diam sejenak, lalu berkata, "Kalau kamu mau berhenti, aku mengerti. Tapi jangan bohong pada dirimu sendiri." Kata-kata itu seperti tamparan. Sinta mematikan telepon, duduk di lantai kamar mandi, dan menangis hingga pagi. Dia tahu dia sudah terlalu dalam. Dan semakin dalam, semakin sulit untuk keluar. Beberapa minggu kemudian, rahasia mulai retak. Seorang teman kantor Sinta, Maya, melihat mereka berdua di sebuah kai kecil di Senopati. Maya tidak berkata apa-apa saat itu, tapi tatapannya berubah. Beberapa hari kemudian, foto candid Sinta dan Rara yang saling berpegangan tangan beredar di grup WhatsApp alumnisma Sinta. Tidak ada caption, hanya foto itu dan tanda tanya. Sinta panik. Dia menghapus foto itu dari ponselnya, memblokir nomor Maya, tapi sudah terlambat. Ibunya menelepon malam itu, suaranya dingin seperti es. "Ada yang mengirim foto kamu ke ayahmu dengan perempuan lain. Apa ini benar?" Sinta tidak bisa menjawab. Dia hanya menangis di ujung telepon. Ibunya menutup telepon dengan kalimat terakhir, "Besok kamu pulang ke rumah. Kita bicara." Malam itu Sinta pergi ke apartemen Rara, bukan untuk mencari kenyamanan, tapi untuk memutuskan. "Aku tidak bisa melanjutkan," katanya dengan suara gemetar. "Mereka akan membenciku." Rara menatapnya lama. "Kalau kamu pergi sekarang, kamu tidak akan pernah kembali. Kamu tahu itu."
Sinta menangis. Aku tahu. Tapi aku tidak punya pilihan. Rara tidak memohon. Dia hanya memeluk Sinta erat, lalu melepaskannya. Pergi. Tapi ingat, pintu ini selalu terbuka kalau suatu hari kamu memilih dirimu sendiri. Sinta pergi dengan hati hancur. Tapi dia tidak tahu bahwa keputusannya malam itu baru permulaan dari badai yang jauh lebih besar. Rumah keluarga Sinta di Bogor terasa seperti penjara. Dinding putih, foto keluarga di ruang tamu, aroma masakan ibunya, semua hal yang dulu memberi rasa aman kini terasa menyesakan. Ayahnya tidak banyak bicara, hanya duduk di kursi kayu jati dengan koran di tangan, tapi matanya penuh kecewaan. Ibunya lebih terbuka. Dia menangis, berdoa, lalu marah. Kamu mau hancurkan nama baik keluarga. Kamu mau jadi bahan omongan tetangga. Sinta duduk diam, kepala tertunduk. Dia tidak membantah. Dia hanya berkata, aku mencintainya, Bu. Kata itu seperti bom. Ibunya menamparnya, tamparan pertama dalam hidup Sinta. Jangan bilang cinta. Itu bukan cinta. Itu godaan setan. Malam itu Sinta dikurung di kamar masa kecilnya. Ponselnya dirampas. Jendela dikunci. Dia hanya bisa menatap langit-langit, memikirkan Rara, memikirkan ciuman pertama di bar itu, dan bertanya-tanya apakah semua ini layak. 3 hari kemudian, Aditya datang lagi. Kali ini dengan orang tua mereka. Mereka bicara tentang pernikahan yang akan dipercepat. Kita bisa sembuhkan kamu, kata Ibu Aditya dengan senyum yang seolah penuh kasih. Doa dan pernikahan yang benar akan menghapus dosa. Sinta merasa mual. Dia ingin berteriak, tapi suaranya mati di tenggorokan. Malam itu, dia kabur. Dia memanjat pagar belakang rumah, berlari di bawah hujan, dan naik ojek online ke Tebet. Ke apartemen Rara. Rara membuka pintu dengan wajah terkejut. Sinta langsung memeluknya, menangis terseduh. Aku tidak bisa. Aku tidak mau hidup bohong lagi. Mereka menghabiskan malam itu berbicara hingga pagi. Rara tidak memaksa. Dia hanya mendengarkan. Dan ketika Sinta akhirnya tertidur di pelukannya, Rara menatap wajahnya lama, tahu bahwa keputusan ini akan membawa konsekuensi yang berat. Keesokan harinya, Sinta mengirim pesan pada ibunya, aku memilih hidupku sendiri. Maafkan aku. Pesan itu dibaca, tapi tidak dibalas. Malamnya, saudara perempuannya menelepon. Kamu egois, Sin. Ibu sakit gara-gara kamu. Ayah tidak mau makan. Kamu senang sekarang. Sinta menangis. Tapi dia tidak mundur. Hubungan mereka berjalan beberapa bulan dalam ketenangan rapuh. Mereka pindah ke apartemen kecil di Cilandak, hidup sederhana, jauh dari sorotan. Sinta resign dari bank, bekerja relance sebagai desainer grafis. Rara tetap bekerja di bar, tapi mulai mengambil shift siang di kai untuk menghindari malam yang terlalu larut. Tapi ketenangan itu tidak bertahan lama. Seorang teman lama Rara, seorang aktis yang dulu pernah dekat dengannya, muncul kembali. Namanya Dita. Dita tahu masa lalu Rara, tahu betapa Rara pernah hampir menikah demi keluarga. Dan Dita tidak suka melihat Rara terikat dengan Sinta yang masih rapuh. Dia akan lari lagi saat keluarganya menekan, kata Dita suatu malam saat mereka bertemu di kai. Kamu pantas dapat yang lebih kuat. Kata-kata itu menancap di hati Rara. Dia mulai ragu. Apakah dia egois membiarkan Sinta meninggalkan segalanya demi dirinya? Apakah dia benar-benar bisa melindungi Sinta dari dunia yang kejam? Sementara itu, keluarga Sinta tidak diam. Ayahnya menyewa seorang konselor agama untuk menyembuhkan anaknya.
Mereka menemukan alamat apartemen Sinta melalui saudara sepupu yang diam-diam memata-matai. Suatu sore, ibu dan ayah Sinta muncul di depan pintu. Pintu apartemen dibuka dengan kasar. Ibu Sinta berdiri di ambang, wajahnya merah karena marah dan menangis. Di belakangnya ada ayah Sinta dan seorang usta berjubah putih. Rara berdiri di samping Sinta, tangannya meraih tangan Sinta erat. "Kamu pulang sekarang juga," kata ibunya. "Kami sudah bicara dengan keluarga Aditya. Mereka masih mau menerima kamu. Tapi kamu harus bertobat." Sinta gemetar. "Bu, aku tidak mau." Ayahnya maju selangkah. Suaranya berat. "Kamu sudah bikin malu kami cukup. Jangan tambah lagi." Usta itu mulai berbicara, kalimat-kalimat ayat suci yang seolah ditujukan untuk menghakimi. Sinta merasa dadanya sesak. Rara menarik Sinta ke belakang. "Ini rumah kami. Kalau kalian tidak pergi, aku panggil satpam." Ibunya menatap Rara dengan tatapan penuh kebencian. "Kamu yang merusak anakku. Kamu setan." Pertengkaran itu berakhir dengan ibu Sinta pingsan. Mereka membawanya ke rumah sakit. Sinta ikut, meski hatinya hancur. Di rumah sakit, dokter bilang ibunya mengalami tekanan darah tinggi akut, dipicu stres berat. Malam itu, di koridor rumah sakit, ayah Sinta menatapnya dingin. "Kalau ibumu kenapa-kenapa, ini salahmu." Sinta menangis. Dia pulang ke apartemen dengan Rara, tapi suasana berubah. Rara mulai menjaga jarak. Dia pulang larut, jarang bicara, dan ketika Sinta bertanya, dia hanya bilang, "Aku capek, Sin." Sinta tahu ada yang salah. Dia menemukan pesan di ponsel Rara dari Dita, "Kamu pantas bahagia. Bukan jadi penutup luka orang lain." Malam itu mereka bertengkar hebat. Sinta menangis, "Kamu mau ninggalin aku juga?" Rara diam lama. Lalu dia berkata, "Aku takut, Sinta. Aku takut kamu akan menyesal. Aku takut aku yang akan jadi penyebab kamu kehilangan keluarga selamanya." Sinta menamparnya, tamparan yang sama seperti yang ibunya berikan padanya dulu. "Jadi kamu juga tidak percaya padaku?" Rara tidak menjawab. Dia hanya menunduk. Malam itu Sinta tidur di soa, Rara di kamar. Pagi harinya, Rara pergi kerja tanpa pamit. Sinta sendirian. Dia menangis seharian. Lalu dia memutuskan untuk pergi. Dia meninggalkan catatan di meja, "Aku pulang ke rumah. Bukan karena aku menyerah. Tapi karena aku harus bicara jujur dengan mereka. Kalau kamu masih mau aku, tunggu aku." Dia pulang ke Bogor. Ibunya masih di rumah sakit, ayahnya diam saja. Sinta duduk di samping tempat tidur ibunya, memegang tangannya. "Bu, aku cinta Rara. Tapi aku juga cinta keluarga ini. Aku tidak tahu harus bagaimana." Ibunya membuka mata, lemah. "Kamu mau bunuh ibu?" Sinta menangis. "Tidak, Bu. Aku cuma mau hidup." Hari-hari berikutnya berat. Sinta membantu di rumah, bicara dengan ayahnya, dengan Usta, dengan saudara-saudaranya. Dia tidak berubah pikiran tentang Rara, tapi dia mencoba menjelaskan. Tidak ada yang mengerti. Tapi setidaknya mereka mendengar. Sementara itu, Rara hilang kontak. Sinta menelepon, tapi nomornya tidak aktif. Dia pergi ke bar, tapi Rara sudah resign. Dita bilang Rara pindah ke Bali, mencari ketenangan. Sinta hancur. Tapi di tengah kehancuran itu, dia mulai menemukan kekuatan. Dia mulai menulis blog anonim tentang perjuangan perempuan seperti dirinya di Indonesia. Tulisannya mulai dibaca, dibagikan. Dia tidak lagi bersembunyi. 6 bulan kemudian, Sinta mendapat pesan dari nomor baru.
Aku di Jakarta lagi. Kita perlu bicara. Itu Rara. Mereka bertemu di bar yang sama, Laut Dalam, tapi kali ini di siang hari. Bar masih kosong, hanya ada pelayan yang sedang membersihkan. Rara duduk di ujung counter, rambutnya lebih panjang sekarang, matanya lelah tapi tetap tajam. Sinta duduk di sebelahnya. Mereka diam lama. Lalu Rara berkata, aku pergi karena aku takut menyakitimu lebih dalam. Tapi aku salah. Aku seharusnya bertahan. Sinta menatapnya. Aku juga salah. Aku lari ke keluarga karena aku takut sendirian. Mereka bicara panjang. Tentang rasa sakit, tentang penyesalan, tentang harapan yang masih tersisa. Rara menceritakan bahwa di Bali dia bertemu komunitas yang menerimanya, tapi dia tidak pernah merasa utuh tanpa Sinta. Sinta menceritakan bahwa keluarganya mulai melunak, bukan menerima sepenuhnya, tapi setidaknya tidak lagi memaksa. Ibunya masih sakit, tapi dia mulai bertanya tentang Rara dengan nada yang tidak lagi penuh kebencian. Malam itu mereka pulang bersama. Bukan ke apartemen lama, tapi ke tempat baru, sebuah rumah kecil di pinggiran Depok yang Sinta sewa dengan tabungannya. Mereka mulai lagi pelan-pelan, dengan luka yang masih terbuka tapi mulai sembuh. Tahun berikutnya tidak mudah. Ada hari-hari ketika Sinta mendapat pesan ancaman dari kerabat jauh. Ada malam ketika Rara terbangun karena mimpi buruk tentang keluarganya. Tapi mereka bertahan. Sinta terus menulis, kini dengan nama asli. Dia menjadi suara bagi banyak perempuan yang tersembunyi. Rara membuka kai kecil, tempat aman bagi komunitas. Suatu hari, Ibu Sinta datang ke rumah mereka. Dia tidak memeluk Rara, tapi dia duduk, minum teh, dan berkata, aku tidak mengerti. Tapi aku tidak mau kehilangan anakku lagi. Itu bukan penerimaan penuh. Tapi itu langkah. Dan di akhir cerita ini, mereka masih bersama. Tidak sempurna, tidak mudah, tapi nyata. Apakah Sinta benar memilih cinta meski harus melawan keluarga, agama, dan masyarakat, atau dia salah karena mengorbankan kedamaian orang-orang yang mencintainya demi kebahagiaan pribadi? Kamu yang putuskan.